Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sahabat channel Santri Farm yang selalu sehat semuanya, selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, teman-teman semuanya, di sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang ini, sharing-sharing tentang bagaimana menangani indukan yang barusan lahiran dan bagaimana menangani anaknya, terutama anaknya yang barusan lahiran itu seperti apa. Nah, langsung saja ya. Jadi di sebelah sana teman-teman itu ada domba jenis Texel teman-teman ya, jenis Texel yang barusan lahiran semalam. Kalau ada yang tanya, "Loh Mas, lahiran jam 1 malam, masa harus tunggu sampai lahiran gitu ya?" Iya teman-teman, harus tunggu gitu ya, sampai kita benar-benar tahu ini mau lahiran gitu. Tetapi tadi malam itu kok ya qadarullah, kok saya itu ceritanya lagi istirahat ya, tapi kemudian ini teman-teman punya feeling gitu ya. Jadi seorang peternak itu feelingnya itu terhadap hewan-hewan ternaknya itu tajam teman-teman. Jadi hewan ternaknya itu ngembek A, ngembek B gitu ya. Itu kita tahu, oh ini apa nih, oh ini apa nih gitu. Nah kebetulan tadi malam jam 12 malam itu saya belum tidur, terus saya dengar ada suara dari kandang ya. Karena kebetulan rumah saya di depan situ, ada suara be 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 gitu. Nah itu nge-feeling saya, wah kayaknya ada apa-apa nih di kandang, kayaknya ada yang mau lahiran nih gitu. Nah terus akhirnya saya kandang teman-teman. Nah di kandang itu saya cek langsung ke kandang ini gitu ya. Kandang ini ternyata beneran ada yang lahiran teman-teman. Nah jadi indukan Texel ini lahiran 2, satu jantan dan satu betina ya. Nah mari kita lihat yuk. Silakan masuk, nggak apa-apa teman-teman. Nah ya, jadi gini, kalau agak gelap ditekan aja mas ya. Nah ini 2 ekor ini adalah satu jantan dan satu betina. Yang sebelah kiri saya ini adalah jantan ya. Nah ini, yang sebelah kanan ini adalah betina. Nah, lagi bubuk guys mereka. Nah ini betina, ini jantan ya. Nah 2 ini teman-teman, induknya ini induknya. Nah, ini induknya. Jadi tadi malam itu saya lihat ternyata dia ini mau lahiran teman-teman ya. Induknya ini mau lahiran. Saya tunggu, saya lihat aja, saya observasi, ternyata induknya itu ceritanya bisa lahiran sendiri teman-teman. Bisa lahiran sendiri tanpa bantuan. Nah tanpa bantuan kita, ya sudah. Saya cukup memperhatikan dari luar kandang ini. Setelah anak lahiran ya, setelah anak 2 ekor ini lahiran, maka pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah membantu anaknya ini membersihkan bagian mukanya, terutama hidung dan mulut ya. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, jadi kalau biasanya habis lahiran itu kan ini ada kelenjar-kelenjar putihnya, kelenjar yang nutupi dia ya, kelenjar putihnya itu. Nah ini bagian hidung ya dan bagian mulutnya itu harus langsung dibersihkan teman-teman. Kita rogoh pakai tangan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa bernapas ya, dan tidak ada kelenjar yang masuk ke dalam saluran pernapasannya. Begitu tujuannya teman-teman. Kita rogoh kayak gini ya. Misalnya kita rogoh kayak gini. Nah kita rogoh kayak gini. Nah ke mulutnya, terus kita keluarin lendirnya, dan hidungnya juga kita pencet kayak gini. Nah ibaratnya kita bersihin ingusnya gitu ya. Nah supaya apa? Supaya bersih teman-teman, supaya nggak ada cairan atau lendir-lendir yang masuk ke dalam hidung maupun mulutnya gitu ya. Nah itu pertama itu yang harus kita lakukan. Nah setelah membersihkan hidung dan mulutnya ya, setelah itu kita harus yang kedua, ini step by step harus dilakukan secara ya teman-teman ya. Jangan sampai step 1
loncat ke step 3. Nah, jangan ya, soalnya itu nanti fatal ya, fatal teman-teman. Step 2 yang harus dilakukan adalah kita menyiapkan air hangat ya. Air hangat di dalam baskom gitulah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan apa bahasanya ya? Susu ya. Susu dari indukannya ya. Jadi indukan ini teman-teman tadi malam ya. Indukan ini tadi malam itu susunya tuh karena wajar ya habis lahiran ya. Jadi susunya tuh banyak darah. Di susunya belakang ini banyak darah, di apa namanya? Di buntutnya banyak darah. Nah, maka darah itu harus segera dibersihkan ya. Supaya anaknya ketika kita ajari nenen ya, kita ajari nyusu langsung ke induknya itu tidak bercampur dengan darah yang ada teman sekalian. Nah, gitu. Nah, jadi ini dibersihkan ya, dibersihkan sambil susunya itu dipijat gitu, dipijat ringan supaya rileks, supaya susunya itu bancar. Nah, begitu teman-teman. Setelah dibersihkan pakai air hangat ya, sudah. Maka selanjutnya adalah anaknya itu langsung diajari nenen gitu ya. Jadi step ketiga anaknya langsung diajari nenen. Nah, setelah susunya bersih, anaknya diajari nenen. Jadi step 1 2 3 ini harus dilakukan kurang dari 30 menit teman-teman ya. Kurang dari 30 menit setelah lahiran. Tujuannya kenapa gitu ya? Karena waktu-waktu awal itu waktu yang krusial untuk untuk anak itu mendapatkan kolostrum ya. Dan itu waktu-waktu yang krusial induknya itu membutuhkan jilatan untuk anaknya. Jadi anak ketika dijilat oleh induknya itu tidak hanya sekedar dijilat secara kontak fisik saja, bukan, tetapi di situ adalah obat teman-teman. Jadi ketika anak itu masih anak ya, barusan lahiran, saya itu dia masih ada cairan gitu ya, yang di dalam tubuh di kulit-kulitnya dombanya ini, si cempenya. Nah, itu yang dijajat oleh induknya itu adalah obat bagi induknya secara tidak langsung teman-teman. Nah, makanya kenapa induknya ketika jidat itu biarkan saja ya, biarkan saja. Bahkan kita dulang gitu induknya cairan itu supaya apa? Supaya induknya itu bisa mendapatkan obat dari cairan. Kan biasanya kayak gini ya. Biasanya ini anaknya. Kan biasanya caranya banyak tuh, dari kepala ya. Dari kepala ya sampai bokong ya. Itu kan biasanya cempen kan banyak cairannya. Nah, maka kita tuh wajib dulangi kayak gini. Nah, biar induknya jilatin. Jadi step keempat ya. Step ketiga tadi nyusuin induknya, diminumkan kolostrum gitu ya. Nah, biasanya susu induknya itu tidak kalau belum pernah disusui, baru pertama kali disusui itu adalah agak susah keluar. Maka kita harus bantu gitu ya. Kita pelotot sisi kanan pelan-pelan, kita pelotot sisi kiri, kita pelotot sampai benar-benar keluar kolostrum. Terus kita didulangin gitu ya, didulangin di mulut dari cempenya ini, didulangin kayak gini. Nah, kalau dia tuh udah tahu, oh ini rasanya kolostrum gitu ya, maka cempenya untuk selanjutnya bisa kita deketin ke susunya induknya. Nah, induknya kita pegangin gitu ya. Kalau ukuran jumbo kayak gini, bobot 60-an ya, kita ikat pakai tali ya, supaya dia enggak terlalu banyak gerak. Setelah itu kita susunya kita deketin, anaknya kita deketin ke susu induknya kayak gitu. Gitu teman-teman. Oh iya, di step yang ketiga ini ya tidak lupa teman-teman harus menyiapkan ini ya. Nah, ini betadin ya. Nah, betadin tujuannya apa? Tujuannya untuk mengobati tali pusar dari anaknya ya. Jadi tali pusar anaknya ini teman-teman, ini kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, ini tali pusarnya ini ya, ini itu kering teman-teman. Nah, keringan ya. Nah, kering ini karena ketika 30 menit setelah lahiran itulah saya langsung memberikan betadin. Nah, kalau teman-teman tidak memberikan betadin ataupun obat sejenis gitu ya, maka dia
mudah untuk terkena infeksi lalat ya, infeksi lalat, udara yang kotor, sehingga itu akan terus basah dan ada infeksi di dalamnya. Maka perhatikan tali pusarnya harus segera diberikan betadine. Itu ya teman-teman. Nah ini step 1 sampai 3 ini harus dilakukan maksimal 30 menit gitu ya, jangan sampai lebih gitu. Kalau lebih gimana Mas? Ya nggak apa-apa, tetapi jangan sampai terlalu lama gitu, sesegera mungkin gitu ya. Karena kalau telat sedikit saja ada lalat yang hinggap di tali pusar cempe ini, maka bisa bahaya, bisa infeksi, bisa sakit cempenya, dan naudzubillah bisa mati. Nah begitu teman-teman. Nah setelah itu induknya ya, setelah itu induknya kita berikan makanan, minuman seperti biasa. Nah setelah itu besoknya kita berikan vitamin ya, vitamin B12 untuk menambah darah ya, supaya dia fit, supaya dia nggak kekurangan darah. Satu kita berikan ATP ya, atau bioenergi supaya energinya kembali. Itu 2 vitamin ya, suntik ya. Terus kita berikan obat cacing juga. Nah seperti itu, pemberiannya bisa sekalian teman-teman. Cuma perhatikan kalau dia sudah mau makan, sudah enak makan, diberikan suntik nggak masalah. Tapi kalau dia ternyata masih minyi-minyi, artinya dia masih merasakan kesakitan gitu ya, karena mungkin ada robekan di di duburnya gitu ya, di bagian tempat keluar anaknya itu, maka jangan pakai suntik teman-teman ya, karena itu tambah menyakiti dia. Maka berikanlah obat oral gitu ya, atau pil gitu yang digerus, dicampur air buat minum. Khusus domba induk yang dia itu ada sobekan gitu ya, ada sobekan di di sininya ya, di tempat lahirannya itu biasanya anaknya terlalu besar gitu ya, ada sobekan, maka ada tambahan antibiotik. Fungsinya untuk apa? Untuk segera memulihkan dari sobekan itu. Nah begitu teman-teman ya, itu sekilas teman-teman tentang bagaimana kita di dalam dunia breeding itu harus memahami bagaimana sifat domba, kebutuhan domba ketika lahiran terutama. Karena kalau kita tidak disiplin gitu ya di dalam beternak, maka kita akan rugi teman-teman. Selama 7 bulan itu kita memberikan makan yang terbaik selama 7 bulan, kita nunggu lama selama 7 bulan, ya ternyata ketika lahiran kita kurang disiplin, sehingga kita rugi gitu ya. Kita tidak bisa panen cempe-cempenya yang bagus itu. Begitu ya. Oh ya, teman-teman yang mau inden ya cempe-cempe tekstil di sini harga lepas HP, segera hubungi di nomor kami ya 082335775292. Karena cempe-cempe di sini istimewa semua teman-teman ya, berat badannya, terus pertumbuhannya, karena kita di sini juga merawat gitu ya. Untuk harganya mulai dari 2 juta saja teman-teman ya, 2 juta saja ya. Nah, itu nanti harganya sampai nanti lepas begitu. Oke teman-teman sekalian, itu ya, itu yang yang harus teman-teman ketahui. Kalau bisa ditulis ya supaya nggak lupa dan bisa langsung diperhatikan kepada domba kambingnya yang mau lahiran gitu ya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya ketika ini bukannya lahiran ya, sehat semuanya, selamat semuanya. Nah sehingga peternak-peternak domba kambing Indonesia semakin jaya dan sukses begitu ya. Nah mungkin begitu saja teman-teman sekalian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment supaya kita semua makin semangat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.